Yang kiri belakang tuh mas. Apalagi kalau ada orang yang nah, itu pernya ya mas. Parah ya. Itu gimana mas? Siap siap. Sip sip. Siap bisa ya dibenerin bisa. Ditinggiin juga ya mas. Soalnya ini juga menurut saya agak pendek. Jadi kalau ini yang mana? Semua atau proporsional aja? Mungkin belakang depan belakang. Karena kalau nggak ditinggiin juga saya sering kesilauan. Dari depan ya? Ini tinggi depan. Oh bannya ini beda. Bannya beda. Jadi kalau pas naik terlalu ini silau. Kena ini. Padahal ini udah agak ring yang 17. Sebelumnya kan ring 15. Tapi masih kurang tinggi. Begitu. Itu ditinggal ya mas berarti ya? Mau ditunggu boleh? Boleh. Oh iya. Kira-kira Kalau pengerjaan 2 jam. oh 2 jam. Oh iya, nanti tak tunggu. Kurang lebihnya 2 jam lah. Siap siap. Selama tidak ada part yang kerusakan parah dan harus ganti ya. Iya. Kalau ada part yang harus ganti, otomatis nanti kita carikan dulu, kita belajar. Siap siap siap. Kalau memang ada yang harus diganti nggak apa-apa. Iya. Kalau nanti ini mungkin kalau kita pikir di area Solo di sini kayaknya banyak jarang ada yang jarang ya. Jadi paling Kan pakai yang mirip-mirip ya. ambilkan nyari persamaannya atau kalau enggak kita bisa ambilkan di bengkel kakak yang di Kediri. Kediri yang Biar dia yang pertama grade. siap siap. Saya nanti dilihat dulu kondisinya gimana. Saya udah 3 kali sih kesini. Tapi beda mobil semua. Pertama Cherokee, kedua Grand Max. Udah ya cukup lama dalam jangka waktu berapa tahun terakhir? Mungkin 6-7 tahun terakhir. Dua ribu. Ini mulai akan operasi. By the way kemarin agak enakan nih AF-nya, habis saya semprot pembersih, terus kabel-kabelnya saya tata ulang. Saya seal pakai apa sih namanya ini, double tape. Dia udah nggak terlalu kayak kemarin RPM-nya yang terlalu tinggi dan sangat ngegas. Udah dia lebih slow, lebih woles.
Itu tadi bagian yang tengah, yang paling menonjol itu muncul. Tadi dibuka sebentar, ada kayak gerigi gitu, dilepas, terus dikencengin itu yang dalamnya, habis itu dipasang lagi. Mungkin itu servisnya itu cuman ngencengin itu aja. Sekarang dia ganti yang itu apa namanya, serot kali ya. Maaf saya nggak paham. Tuh di 40 karat. Halo guys, ini hari ketiga di bengkel. Jadi hari ketiga atau hari keempat ya. Yang jelas hari pertama bongkar ketemu permasalahan, ternyata pernya mobil ini sudah dipotong. Nah karena sudah dipotong, akhirnya kita mencari per baru. Saya cari yang dekat dari Surabaya. Ternyata per depannya utuh, per belakangnya sudah kepotong juga. Jadi saya akan mengembalikan per belakangnya ke sellernya. Nah, saya pesan dari Surabaya itu maksud saya pengen bisa cepat sampai, dalam 1 hari langsung sampai. Ternyata dikirim sorenya, besoknya belum nyampe, baru nyampe besoknya lagi, alias hari apa kemarin, Rabu jam 11, jam setengah 11 baru nyampe, terus langsung saya bawa ke bengkel. Nah otomatis kan udah deket waktu istirahat, baru jam 1 dikerjain, jam 4 baru selesai. Nah ini pagi di hari Kamis saya ke bengkel jam 10, alhamdulillah udah selesai. Itu ban depannya doang, ban belakangnya belum. Nah kita akan lihat nanti permasalahan bannya seperti apa, apakah sudah selesai atau apakah kita akan lanjutkan ini di Jogja. Karena itu yang ban kiri itu dia kalau pas ada keronjalan atau kayak naikkan sedikit dia ngayun, dan pernya itu membuat bannya kandas ke bodi, jadi ada bekas benturan atau bisikan antara ban dan bodi. Jadi ya kayak gitulah. Ini lagi mau dicoba dulu
Ini kalau kayak gini nih rentan kandas nih mobil ini, rentan gasrek. Katanya itu akibat pernya yang udah lemah. Nah kan, aduh, gasruk. Gasruk kan. Sininya kena. Ininya kena tadi. Karena itulah saya pengen ini mobil ditinggikan. Sama teman-teman disarankan ganti Link ya. link stabilisernya ke kanan sama ke kiri. Itu Link nanti kalau stabilizer. dipaksakan untuk di repair nanti takutnya malah terlalu berisiko. Begitu. Tapi kalau link nanti di sini ada nggak barangnya? Nanti kan dulu mas, nggak bisa dibikin cepet nggak bisa sih. Kalau Ganti sih soalnya. Kalau saya ganti nggak masalah mas, itu ganti link itu supaya enak ya. Tapi kalau misalkan barangnya nggak ada terus harus nunggu, nah itu saya Iya, belum itu. bisa. Yang jelas kayak kalau belum Belum ada. ada ya. Oh, oke. Jadi Jadi kalau nanti soal nanti ke Jogja nyari apa terus ya kan kita nggak oh di link stabilizer ya. Oh iya. Iya. ini yang bermasalah. Oke. Semua. Jadi untuk belakang itu sih. sebaiknya saya ganti link stabilizer dan karena waktunya mepet di Jogja aja ya. Karena ada betul mungkin sama kan juga betul tapi ini saya pakai sih masih aman. Masih aman, ya. Masih nggak ada masalah sih. Tapi kalau saya kan diganti aja. Kan kondisinya sekarang takutnya kalau terlalu Saya maunya sih diganti biar enak Mas. Kita kan pengen naikin mobil enak. iya tinggal di situ pilih Siap. Iya. Kediri juga nggak ada ya di telepon kan? bisa teman udah saya tanyakan di Ya. Ya udah Mas kalau gitu. yang kami biasanya bukan ada masalah. Faktor pelek yang biasanya offset. Jadi ini habisnya garansi 3 bulan ya Mas ya? Iya betul 3 bulan. PR-nya masih ada spiral Ya. belakang. Ada sedikit catatan untuk PR sampah ini spiral belakangnya kan masih potongan sama link stabil. Ini jadi servis ball joint, ini servis serot ya Mas? Tapi nggak perlu ganti ya Mas Nggak perlu, serot? masih bisa. Ya. Back end, servis link stabil, bongkar understeer. Siap. Oke Mas, makasih. Halo guys, assalamualaikum. Ini saya dari bengkel Understeer Ramadan. Akhirnya perbaikan kaki saya ini selesai. Selesai dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya belum benar-benar selesai. Jadi hanya ban depan saja yang sudah dibenahi, hanya bagian depan. Sementara untuk yang belakang masih belum diapa-apakan. Jadi lebih karena ini mobil ini itu parknya itu nggak mudah di Tulungagung. Jadi buat kalian ya yang pengen servis kaki-kaki itu yang pasti kalian harus siap bahwa mobil kalian akan minat. Ya, kalian harus siap bahwa mobil kalian akan menginap di bengkel. Nggak bisa sehari 2 hari, kecuali cuman servis-servis aja ya. Tapi kalau permasalahannya udah harus ganti spare part, kalian harus siap untuk menginap karena belum tentu bengkel-bengkel Understeer itu punya part yang kalian cari.
misalkan ini permasalahan saya yaitu spiralnya ya, spiralnya itu rusak atau sudah dipotong sehingga harus ganti gitu. Itu dia nggak ada barangnya. Terus misalkan armnya, idle armnya ya, awalnya dia bilang terot, ternyata itu istilahnya idle arm atau apa gitu. Itu harus pesan juga, dan alhamdulillahnya dia bisa ngakalin di servis lah, di ketok-ketok atau apa. Kalau enggak, mungkin kalau nyari itu partnya itu harganya 600.000 dan harus pesan copotan dari Jakarta atau dari daerah lain atau X50. Kemudian lagi nih TR belakang, dia bilang linknya yang perlu diganti karena udah rusak, nggak bisa diservis. Dia nggak punya barangnya, jadi kita harus cari di tempat lain. Ya kita cari online dulu, baru kita cari bengkel yang bisa memasangkan. Ya kecuali kalian ke bengkel khusus Crown gitu ya, saya yakin mereka pasti sudah menyiapkan part-part kayak gitu tuh. Karena mereka ya namanya bengkel khusus Crown, kadang-kadang mungkin mereka beli bahan, beli limbah memang untuk dicopot-copot, untuk dikerjakan, untuk ngasih hal kayak gitu. Jadi sebagai kesimpulan summary dari apa yang saya alami, jadi saya 3 hari masukin mobil ke bengkel, yang saya dapatkan adalah perbaikan yang depan, dikasih garansi 3 bulan, habisnya 850.000. 850.000 itu tadi ada servis terot, servis apa lagi tadi? Adalah tadi di ininya ya, di notanya. Ini nih. Servis terot, servis ball joint, servis rack end. Servis rack end itu paling mahal 75.000. Padahal kalau beli rack end itu 150, tapi mungkin pasin masanginnya lagi pasti jadi mahal juga. Kemudian nih paling mahal lagi adalah jasa bongkar pasang spiral depan. Itu per kakinya atau per bannya itu 100.000 per sisi. Jadi kali 2 200.000. Jadi paling mahal di situ sih. Padahal pernya sendiri saya beli itu kan depan belakang saya dapat 1,5. Tapi kalau nanti ini belakang saya kembalikan, itu duit saya cuma kembali 700, berarti dikasih harga 900 untuk depannya. Saya dapatnya 1,6. 900 bos untuk depannya. Jadi 900 tambah 850, 1.750. Lumayan ya. Jadi untuk mendapatkan kenyamanan kita harus membayar harga sekian. Terus apa lagi? Belakang saya kemarin dikontak sama salah satu member dari Resida Community, Mas Mario Frankie Petty. Dia punya dan ditawarkan saya 700 sudah include ongkir. Jadi saya kalau memang harus ganti per, maka saya akan menghubungi beliau. Per belakang ya 700. Jadi totalnya jadinya 1,6 juga 700. Yang jelas kemungkinan besar per saya yang sekarang saya pakai ini udah dipotong juga. Dan kalau mau balikin ke normal ya harus ganti. Terus tadi di video juga kalian lihat bahwa mobil ini sempat kandas lagi, gasruk ketika hendak naik ke kayak tempat buat cuci mobil itu. Mereka mau ngecek kaki-kakinya, gasruk, kandas. Itu sebuah permasalahan ya, makanya saya pengen bikin mobil ini. Saya nggak suka aliran ceper itu, saya nggak suka ngapain mobil ceper-ceperin, apa fungsinya itu apa gitu. Kalau mobil ditinggiin, dikasih ban gahar gitu, itu ada fungsinya. Itu buat off-road supaya dia mudah melibas jalanan yang rusak,
kayu-kayu, akar pohon, batu-batu gitu, itu ditinggiin, dikasih ban gahar, ban pacul. Tapi mobil diceperin buat apa? Adanya polisi tidur, kasruk. Nah kalau saya nggak mau nyeperin, saya mau naikin biar dia nggak kandas. Dan walaupun sudah diganti sama per yang standar, masih kasruk. Sementara kalau mau diganjal supaya lebih tinggi, ini bengkelnya nggak sanggup. Dia bilang akan goyang-goyang dan lain sebagainya, sehingga nanti membuat performa atau kenyamanannya nanti ya hilang. Jadi ini saya udah keluar dari bengkel, udah berapa kali tadi ngelewatin rel kereta api dan lain sebagainya. Ini ya lebih nyaman, udah nyaman banget lah, senyaman itu. Jadi udah senyap, istilahnya senyap ya, kaki-kaki senyap gitu, nggak geradakan. Kemarin kan geradakan, ada ini dikit geradakan. Makanya sellernya bilang waktu saya lagi tes drive mobil ini, kalau pas ada turun jalan pelan-pelan aja ya mas gitu. Katanya maklum kan mobil tua, sebenarnya ya dia takut juga ketahuan kalau kaki-kakinya ini waktunya servis. Tapi saya sendiri juga, ya namanya mobil tua, masa kita berharap perfect. Meskipun kita berharap perfect ya, nggak perlu servis lagi segala macam. Tapi saya dengan harga juga, menurut saya itu nggak mahal. Apalagi setelah saya bandingin sama Cressida, saya nggak expect bahwa dia akan sempurna 100% kaki-kakinya. Oke. Jadi alhamdulillah progres kali ini. Kaki depan beres, senyap, kaki belakang belum. Pas ngayun dia masih gasrak. Itu ternyata bukan per, ternyata velg. Jadi peleknya ini agak sedikit keluar, sementara fender atau ya mobil ini memiliki bagian untuk meletakkan ban gitu ya, atau space untuk ban, itu namanya fender. Itu ada sekitar 1 jari gini ya. Itu ban itu harus ada di dalam itu. Kalau dia keluar ketika ada ayunan, maka ban itu akan gasrok. Jadi solusinya adalah ganti pelek lagi. Ya Allah, kok bisa ya? Peleknya dibuat masuk apa? Bisa nggak ya? Ini PR. Gimana caranya kita ngatasi? Apakah ganti velg lagi, yang mana pasti biayanya mahal, ataukah dibuat lebih masuk? Itu lebih dari 3 cm loh masukinnya itu. Gimana caranya? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa silakan komen di bawah. Japri saya, ajarin saya yang masih sangat newbie sekali terkait permobilan ini. Tapi ya walaupun newbie, kita belajar ya. Dengan permasalahan-permasalahan ini kita belajar. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel saya. Sabar mendengarkan saya berbicara. Semoga rezeki Anda yang mendengarkan lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.